Film ini dimulai pada malam hari di sebuah rumah dengan seorang gadis muda bernama Tara. Terlihat di sini kalau Tara sedang sendirian di rumah dan sibuk chattingan dengan temannya yang bernama Amber. Tak berapa lama, telepon rumah pun berbunyi. Seseorang di telepon yang mengaku bernama Charlie itu berkata kalau dia teman Christine, ibu dari Tara. Diketahui juga kalau Charlie dan Christine ini tergabung di dalam sebuah grup bernama Gawat. Charlie pun mengatakan kalau Christine banyak cerita soal Tara. Sampai saat dimana pembahasan mereka pun sampai ke film favorit Tara. Secara tidak sadar, Tara mulai menikmati obrolan itu dan Charlie mulai bertanya banyak soal film Step. Ketakutan Tara tiba-tiba muncul ketika Charlie mulai bertingkah aneh dan menanyakan pertanyaan-pertanyaan horor. Karena dari itu, Tara pun mematikan panggilan itu. Merasa kalau sedang dalam bahaya, Tara pun mulai mengunci semua pintu rumahnya. Setelahnya, Tara memberitahukan ke Amber tentang apa yang baru saja dia alami. Tapi ternyata yang membalas chat Tara bukan lagi Amber. Bahkan, Tara pun dipaksa untuk mengangkat panggilan dari seseorang di chat itu. Seketika Tara menjadi semakin panik ketika mengetahui kalau Charlie yang ternyata manusia bertopeng sudah menggunakan HP Amber untuk membalas chatnya. Kemudian manusia bertopeng melakukan panggilan video dengan Tara dan memperlihatkan Amber dari sudut lain. Di sini manusia bertopeng memaksa Tara untuk melakukan permainan dan nyawa Amber sebagai taruhannya. Rupanya permainan yang diberikan manusia bertopeng sebuah pertanyaan tentang film Step yang harus dijawab Tara. Sampai di mana Tara pun sampai di pertanyaan terakhir. Namun sayangnya Tara gagal menjawab dan itu artinya Amber pun harus mati. Tara yang mengetahui itu tak diam begitu saja dan mencoba menyelamatkan Amber. Namun sayangnya, untung saja Tara berhasil menutup kembali pintu itu, walaupun dia harus terluka karena terkena tusukan pisau dari manusia bertopeng itu. Dalam keadaan panik dan waspada, Tara mencoba meminta pertolongan dan menghubungi polisi. Anehnya, sistem pintu otomatis rumah Tara tiba-tiba terbuka dengan sendirinya sampai beberapa kali. Tak berapa lama, Tara mendapatkan panggilan lagi dari manusia bertopeng itu. Dan secara tiba-tiba, manusia bertopeng itu langsung muncul dan menyerang Tara. Tentu saja Tara pun tak mampu menghadapi manusia bertopeng itu. Alhasil, Tara pun harus menjadi bulan-bulanan manusia bertopeng itu dan film Scream 5 pun baru dimulai. Film kemudian berlanjut dengan memperlihatkan sepasang kekasih bernama Samantha dan Richie. Di tengah-tengah obrolan mereka, tiba-tiba Samantha mendapatkan kabar tentang penyerangan yang menimpa Tara semalam. Dan di sini pun diketahui kalau Samantha ini kakak dari Tara. Mendengar kabar itu, Samantha pun berencana untuk menjenguk adiknya. Sedikit informasi kalau Samantha ini sudah bertahun-tahun pergi dari rumah dan tak ada komunikasi dengan Tara. Kemudian kita beralih dengan para remaja yang merupakan teman sekolah Tara. Di sana ada Wes, Chad, Mindy, Liv, dan Amber. Mereka sedang membahas tentang penyerangan Tara semalam. Di sana juga ada Hicks, yang mana di film sebelumnya, Hicks ini anak buah dari Dewi. Tapi sekarang, Hicks sudah menjadi sheriff di kota itu, dan juga merupakan ibu dari Wes. Di sisi lain, Samantha dan Richie sudah dalam perjalanan ke Woodsboro untuk melihat kondisi Tara. Setelahnya, sampailah mereka di rumah sakit dan bertemu dengan teman-teman Tara. Di sini terjadi obrolan yang emosional antara Samantha dan Tara, yang tentu saja hal itu disebabkan pertemuan setelah bertahun-tahun tak bertemu. Ada momen ketika seorang pria sedang buang air dan secara tiba-tiba dia dikejutkan dengan lampu mobilnya yang menyala sendiri. Karena penasaran, dia pun mencoba melihatnya dan kemudian Samantha sedang berada di ruangan kantin dan terlihat sedang meminum beberapa obat yang tidak diketahui apa itu. Bahkan, di sini juga kita kembali diperlihatkan dengan kemunculan Billy yang ternyata hanya bisa dilihat dan berbicara dengan Samantha saja. Sedikit informasi, kalau Billy ini merupakan manusia bertopeng di film Scream yang pertama.
Dan di sini pun belum diketahui apa hubungan Samantha dan Billy. Tak lama setelahnya, Samantha mendapatkan panggilan dari manusia bertopeng. Samantha yang kesal atas apa yang dilakukan manusia bertopeng itu, langsung menantang untuk menghadapinya. Dan tiba-tiba, untung saja Samantha berhasil kabur dari manusia bertopeng itu. Lalu Samantha melaporkan kejadian itu ke polisi yang berjaga. Namun ketika polisi itu memeriksanya, manusia bertopeng itu sudah hilang entah kemana. Setelah kejadian itu, Samantha mencoba memberanikan diri untuk menceritakan sebuah rahasia besar yang selama ini belum diketahui Tara. Ternyata kepergian Samantha selama ini bukan tanpa alasan. Dan di sini, Samantha mengakui kalau dia pernah membaca buku harian dari ibu mereka. Dari buku harian itu, Samantha mengetahui kalau ternyata mereka berdua merupakan saudara berbeda ayah. Yap, di sini pun terungkap kalau Samantha ini merupakan anak kandung dari Billy. Itulah alasan kenapa Samantha pergi meninggalkan Tara, yang juga merupakan penyebab perceraian kedua orang tua mereka. Tara yang mendengar kebenaran itu nampak sangat terkejut dan tidak bisa menerimanya. Setelahnya kita beralih dengan Dewi yang sekarang tinggal di tengah hutan. Tak lama kemudian, Samantha dan Richie datang ke tempat Dewi. Awalnya Dewi tidak ingin menyambut mereka. Tapi ketika Samantha berkata kalau dia adalah anak dari Billy, Dewi pun langsung membukakan pintunya. Di sini Samantha mencoba menceritakan tentang penyerangan dan kembalinya psikopat bertopeng. Bahkan Samantha pun memohon agar Dewi mau membantunya untuk menghadapi manusia bertopeng itu. Namun sayangnya, setelah luka-luka yang dialami Dewi di kejadian masa lalu, membuat Dewi sudah lelah dan tak ingin ikut campur lagi dengan masalah Samantha. Setelah beberapa saat kepergian Samantha dan Richie, Dewi kemudian menghubungi Sydney yang sekarang sudah berkeluarga dan tinggal di kota yang berbeda. Maksud tujuan Dewi menghubungi Sydney untuk memberitahukan kemunculan manusia bertopeng itu. Dan dari obrolan mereka juga diketahui kalau ternyata Dewi dan Gail sudah bercerai. Dengan perasaan canggung dan ragu, Dewi mencoba mengirim pesan ke Gail untuk waspada dan tidak datang ke kota itu. Ya, di sini kita tahu kalau sebenarnya Dewi ini masih cinta dengan Gail. Tapi entah apa alasan mereka bercerai. Setelahnya, Dewi nampak berubah pikiran dan ingin ikut campur untuk menangkap manusia bertopeng itu. Hicks yang sedang dalam perjalanan untuk berangkat kerja, tiba-tiba mendapatkan panggilan telepon dari manusia bertopeng. Di sini, manusia bertopeng itu berkata kalau dia akan membunuh Wes. Tentu saja, Hicks yang mendengar ancaman itu langsung putar arah dan kembali ke rumah untuk menyelamatkan anaknya. Dengan perasaan panik, Hicks pun memacu mobilnya dengan cepat. Dan ketika sampai di rumahnya, sayangnya Hicks pun harus tewas. Sementara Wes yang berada di dalam rumah belum menyadari kalau ibunya sudah tak bernyawa di depan rumahnya. Di saat Wes sedang sibuk membuat minuman, tiba-tiba Wes merasa kalau ada yang mengawasinya. Karena penasaran, Wes pun mencoba memeriksanya. Dan tiba-tiba manusia bertopeng itu datang dan menyerangnya. Alhasil, Wes pun harus kehilangan nyawanya. Setelah itu, Samantha pun bertemu dengan Gail untuk yang pertama kalinya di TKP terbunuhnya Wes dan ibunya. Di tengah-tengah obrolan dengan Samantha, tiba-tiba mata Gail pun teralihkan dengan Dewi yang juga sudah berada di sana. Lalu terjadilah perkelahian kecil di antara mereka yang disebabkan hubungan mereka yang harus berakhir. Di sisi lain, Samantha melihat seorang polisi yang seharusnya menjaga Tara berada di tempat itu. Mengetahui kalau Tara sedang dalam bahaya dan sendirian, Samantha pun langsung bergegas ke rumah sakit. Begitupun dengan Dewi yang ikut dengan Samantha. Di sisi lain, Tara yang sedang sendiri, tiba-tiba merasa kalau ada seseorang yang mengawasinya. Karena dari itu, Tara pun memaksakan dirinya untuk memeriksa keadaan sekitar dengan menggunakan kursi roda. Dengan rasa sakit yang dia tahan, Tara terus menggerakkan kursi roda itu sampai pada akhirnya Tara menemukan seorang petugas yang sudah sekarat. Tara yang mendengar kalau ada seseorang yang datang,
langsung bersembunyi di dalam ruangan. Dan ketika orang itu datang, Tara langsung menghajarnya. Tapi ternyata itu Richie yang berkata kalau dia hanya ingin melihat keadaan Tara. Dan secara mengejutkan, manusia bertopeng itu datang dan langsung menyerang Richie. Manusia bertopeng kemudian mengangkat panggilan Samantha di HP Richie. Di sini manusia bertopeng itu memberikan pilihan, di mana Samantha disuruh memilih siapa yang harus dibunuh antara Richie dan Tara. Jelas saja, Samantha pun menjadi bingung dan memohon agar manusia bertopeng itu melepaskan mereka berdua. Di saat Tara sudah terpojok dan tak bisa berbuat apa-apa, tiba-tiba Samantha dan Dewi pun datang. Namun sayangnya, tembakan Dewi pun meleset dan manusia bertopeng itu menghilang. Tapi itu tak berlangsung lama, dan kemudian manusia bertopeng itu pun harus terkena tembakan dari Dewi. Ketika mereka akan pergi dari sana, secara mengejutkan, Dewi pun berubah pikiran dan berniat untuk menembak manusia bertopeng itu tepat di kepala, supaya bisa dipastikan kalau manusia bertopeng itu benar-benar mati. Sayangnya niat Dewi pun harus berakhir tragis, karena ternyata manusia bertopeng itu masih hidup dan membunuh Dewi. Di hari selanjutnya, Sydney pun datang setelah mendengar kematian dari Dewi. Di sisi lain, Samantha pun berencana untuk membawa Tara pergi dari kota itu untuk menghindari teror manusia bertopeng. Ketika mereka akan pergi, tiba-tiba Sydney menghampiri mereka. Di sini, Sydney mencoba meminta ke Samantha untuk tidak pergi dan menghadapi manusia bertopeng itu. Sayangnya, Samantha yang sudah terlalu khawatir dengan Tara tidak memperdulikan perkataan Sydney. Alhasil, Samantha pun memutuskan untuk tetap pergi apapun yang terjadi. Tapi rupanya Sydney sudah punya rencana, yang mana ternyata Sydney sudah memasang alat pelacak ke mobil Samantha. Di tengah perjalanan, Tara menjadi panik karena kehilangan inhaler asma miliknya. Mereka pun hanya punya satu pilihan, yaitu mampir ke rumah Amber untuk mengambil cadangan inhaler Tara. Awalnya Richie menolak untuk berhenti ke rumah Amber karena dia merasa kalau manusia bertopeng itu mungkin ada di sana. Tapi berkat bujukan dari Samantha, akhirnya Richie pun menuruti permintaan mereka. Di sisi lain, teman-teman Tara sedang melakukan pesta untuk mengenang kematian Wes di rumah Amber. Ada momen ketika Chad sedang berkeliling untuk mencari lokasi lift melalui aplikasi. Di saat Chad sudah sampai di tempat itu, tiba-tiba manusia bertopeng datang dan langsung menyerangnya. Chad yang sudah terluka mencoba melarikan diri dan bersembunyi. Namun sayangnya, usaha Chad pun sia-sia karena manusia bertopeng itu berhasil menemukannya dan kembali menyerangnya. Setelahnya, Samantha, Tara, dan Richie sudah sampai di rumah Amber. Karena keadaan yang berisik dan mengganggu, akhirnya Richie pun membubarkan pesta dan menyuruh mereka semua untuk pulang. Di sisi lain, Sydney dan Gail yang berada di perjalanan untuk mengikuti mobil Samantha tiba-tiba menjadi terkejut begitu mengetahui kalau mereka berhenti di tempat yang tak semestinya. Tak menunggu lama, Sydney pun langsung menghubungi Samantha dan berkata kalau rumah yang mereka datangi adalah rumah Stuart, tempat Billy dan Stuart membunuh semua orang di film Scream yang pertama. Nah, di sini mulai terungkap kalau manusia bertopeng itu sengaja mengarahkan Samantha ke rumah itu untuk bisa mengulang kembali kejadian pembunuhan yang ada di film Scream yang pertama. Benar saja, hal itu terlihat dari Mindy yang sedang menonton adegan di mana Randy akan diserang manusia bertopeng dari belakang. Di saat itu juga, Mindy tak menyadari ada manusia bertopeng di belakangnya. Dan kemudian, ini yang terjadi. Samantha yang melihat itu, secara spontan mencoba menolong Mindy. Tapi sayangnya, ketika Amber, Tara, dan Richie datang, mereka malah menuduh Samantha yang melakukannya. Tiba-tiba, Liv pun datang dalam keadaan panik untuk memberitahukan kalau Chad sudah sekarat di halaman belakang. Dan di sini pun terungkap sebenarnya siapa manusia bertopeng itu. Yap, ternyata Amber adalah dalang di balik semua ini. Sementara Sydney dan Gail yang baru saja sampai di rumah Amber
langsung bersiap dengan senjata mereka. Tiba-tiba Amber pun muncul sambil berteriak histeris. Jelas saja, Sydney dan Gail pun tahu kalau itu cuma jebakan. Dan kemudian, setelahnya Sydney masuk ke dalam rumah itu dan mulai menembaki pintu demi pintu untuk mengetahui lokasi Amber. Sampai pada akhirnya, peluru Sydney mengenai seseorang yang ternyata itu Richie. Di saat yang bersamaan, Amber pun datang dan langsung menyerang Sydney. Di saat mereka sedang tidak berdaya, tiba-tiba Samantha datang dan mengambil senjata Sydney. Tapi sayangnya, ia jelas saja kalau Richie juga merupakan pelaku di balik pembunuhan berantai itu dan bekerja sama dengan Amber. Rupanya Richie dan Amber merupakan fans berat dari film Scream. Tapi nampaknya obsesi Richie pada film itu membuat dia melakukan pembunuhan yang akan dia jadikan film, yang memiliki alur cerita yang sama dengan film Scream yang pertama. Di tengah-tengah ketegangan, Sydney mencoba melakukan perlawanan. Ada momen ketika Richie menyuruh Amber untuk mengeluarkan Tara yang mereka sekap. Tapi nampaknya mereka punya masalah, karena Tara berhasil keluar dari tempatnya disekap. Di saat Amber sedang sibuk mencari Tara, tiba-tiba Tara muncul dan langsung mengajarnya sampai tersungkur. Di saat yang bersamaan, Samantha pun melakukan perlawanan dan mencoba merebut senjata di tangan Richie. Situasi semakin memanas ketika Amber mencoba menyerang Sydney. Untung saja, Gail dan Sydney berhasil mengatasinya dan memberikan pelajaran ke Amber. Di sisi lain, Richie yang mencurigai suatu ruangan mencoba membukanya. Tapi secara tiba-tiba, Samantha pun muncul dan langsung menyerangnya. Karena luka yang diderita, Samantha pun mencoba melarikan diri dan akhirnya mereka berdua jatuh dari atas tangga. Setelahnya, Samantha kembali melihat penampakan dari Billy yang seakan-akan memberikan isyarat ke Samantha untuk melakukan sesuatu. Sampai pada akhirnya, Richie pun berhasil memojokkan Samantha. Dan ini yang terjadi. Samantha pun berhasil membunuh Richie. Tak berselang lama, tiba-tiba Amber bangkit dan mencoba menyerang mereka dari belakang. Dan kemudian, film pun ditutup dan mereka yang berhasil selamat. Dan terlihat juga kalau Mindy dan Chad masih hidup setelah tragedi itu. Samantha sempat menghampiri Gail dan Sydney untuk mengucapkan terima kasih, dan kemudian film pun berakhir.